prinsip gue adalah gue selalu bisa belajar dari orang lain walaupun dia bukan expert. Karena setiap orang punya cerita yang bisa dibagikan ke orang lain. Tetapi belum tentu cerita orang lain itu dapat merubah hidup lo. Yang bisa merubah hidup lo adalah keputusan lo sendiri. Bagaimana lo mendapatkan keputusan itu? Perbanyak ilmu, perbanyak network, perbanyak diskusi dengan orang-orang yang menyemangati lo sebagai human being. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Senang banget kita bisa rampung season 1 dan lanjut ke season 2. Di season 2 ini, kita akan membahas mengenai generation then, now. Teman kita, Syahreza, akan bercerita tentang bagaimana dia mampu berkolaborasi dengan para generasi senior dan yang lebih muda. Yuk nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, we are back, We Are PR Talk. Sekarang hadir lagi dengan season kedua kita yang terbaru. Di edisi kedua ini kita pembahasannya lebih light banget, kita nggak mau yang ribet-ribet. Sekarang kita undang perwakilan dari generasi anak muda yang memang bisa menyalurkan insight buat teman-teman PR people yang sudah hadir di PR Talk kita pada sesi sore ini. Nah, ini gue perkenalkan dulu tamu yang diundang, tapi sebelum gue perkenalkan tamu yang diundang, ini gue pengen perkenalkan community manager dari We Are PR, yang sebelumnya sempat engage dengan teman-teman kampus, teman-teman PR people, mungkin buat yang sering dikontak oleh akun adminnya We Are PR Network. Di sini ada Livia. Nah, Livia ini... Hai. Yes, Livia ini adalah istri gue juga, kerja bareng di We Are PR Agency untuk menyelenggarakan beberapa aktivitas yang memang diselenggarakan oleh klien dalam konteks press conference gitu. Jadi engage dengan media, engage dengan jurnalis, karena memang background-nya istri gue ini, dia dulunya adalah lulusan dari LSPR untuk master degree-nya Public Relations. Jadi pastinya relate banget dengan industri kita kerja sekarang. Nah, lanjut ke tamu kita hari ini. Gue akan ditemanin oleh teman lama yang sudah banyak banget pengalamannya dari sejak muda, karena ini cerita-ceritanya juga pasti bakal banyak menginspirasi teman-teman. Perkenalkan, namanya Muhammad Syahreza, gue panggilnya Eja. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Yes, nah ini gue perkenalkan singkat dulu. Eja ini gue kenal sebenarnya udah lama, cuman semakin dekat ketika pekerjaan profesi terakhirnya Eja sebagai community manager di Apiari Coworking Space. Waktu itu Eja di Jakarta Pusatnya, dia menghandle community manager untuk engage dengan komunitas-komunitas startup di Apiari. Cuman pengalaman lainnya juga banyak banget, pernah jadi digital marketing consultant, mungkin sampai sekarang masih menjalani usaha di bidang tersebut. Terus beberapa pengalaman sebagai marketing dan production manager di beberapa perusahaan yang tentunya nanti bisa di-share ke teman-teman. Dan yang paling bersejarah adalah sempat jadi marketing development di Sushinaga ya. Itu tempat teman kita juga. Actually itu tempat makan yang sangat enak sih sebenarnya, tempat makan sushi yang sangat enak, yang sangat cozy, retail base. Jadi kalau teman-teman taunya Sushi Tei ada di dalam mall, tapi ini di pinggir jalan tapi bagus, bentuknya kayak semacam ruko atau restoran gitu. Tapi ya moga-moga kita bisa lihat brandnya kembali nih, Sushinaga, atau ada brand baru pengganti Sushinaga di masa yang akan datang. Sebenarnya dia dari brand jadi sushi apa? Jadi yang corn dog gitu ya. Oh, itu sushi. Apa ya, Liv? Ohio. Ohio, iya. Yes, benar. Jadi ada strategi rejuvenation strategi, mungkin karena Sushinaganya udah terlalu tinggi brandnya, namanya life cycle kan, brand ada life cycle-nya ya, ada saatnya mature. Nah, sekarang rebrand jadi Ohio Sushi. Nah, last but not least, gue ingin perkenalkan Reza juga sebagai salah satu finalis di Abang None Jakarta, mewakili Jakarta Barat di tahun 2013. Nah, ini pengalamannya udah banyak banget, baik dari sisi community, dari sisi marketing, consulting juga, dan pengalaman di organisasi pemuda, yaitu Abang None Jakarta. So, welcome Reza to PR Talk. Jadi di sini kenapa gue ngundang lo, gue ngundang Eja, karena memang gue ngelihat dari dulu itu lo sangat amat inspiratif banget. Dulu banyak banget ide-ide bisnis yang lo ceritakan ke kita, dan mungkin masih ada yang jalan sampai sekarang. Gue tahu dulu lo sempat bikin kayak semacam produk, semacam produk lifestyle ya, kayak baju atau dompet tapi berbahan dasar batik. Tas laptop. Yes, tas laptop, betul. Terus sekarang juga lu ada untuk minuman, produk minuman bukan sih?
yang ready to drink? Yang Liquors and Spirit, Vibe Liquors and Spirit. Ya, Liquors and Spirit. Jadi gue menilai lu sebagai pemuda yang inspiratif karena tidak cuma berkarir tapi juga berbisnis. Apalagi lu aktif di organisasi pemuda. Oke. Nah, di diskusi kita sekarang kita bahas tentang generation then dan now. Jadi sengaja gue ngundang pembicara dari generasi muda, mewakili generasi muda untuk berbagi pikiran, berbagi pandangan tentang sebenarnya generasi muda sekarang tuh seperti apa. Terus diambil dari pengalaman-pengalaman lu menjalankan usaha dan berkarir, apa yang bisa dipetik dan dibagi bagi generasi muda saat ini. Oke, pengalaman gue berhadapan dengan generasi muda, ya meskipun kita juga masih muda ya, kita belum berumur kan ya. Kita nggak mau dibilang tua. Sebetulnya kita nggak mau dibilang tua, kita maunya awet muda terus. Yes. Nah, sebetulnya di sini ada disrupsi ya dari sisi kita yang sebagai anak muda, kita di sisi milenial, kita harus berhadapan dengan yang generasi Z, dan kita tetap juga harus berhadapan dengan generasi baby boomers ataupun yang orang tuanya kita gitu. Yes. Dan pada kenyataannya kita berhadapannya lebih banyak sekarang. Kalau lo mau lebih insightful, lebih inspirational, you need to be keep in touch with the teen, with the youth, but you still need the wise and philosopher from the boomers as well. Jadi sebetulnya pengalaman gue itu sebenarnya cukup lucu karena gue sebelumnya itu tumbuh di antara orang tua, yang membuat gue jadi gue tua duluan istilahnya gitu kan. Ketika gue ketemu sama yang sepantar gue langsung bingung, kok rasanya ada yang aneh ya, karena apa yang gue lihat dan gue rasain dan ketika gue implementasiin ke kalangan gue itu jadi hal-hal yang sebenarnya agak sedikit bergesekan, karena mereka ngerasa kok lo serius banget sih, kok lo kayaknya terlalu visioner and stuff. That's the point. Jadi sebenarnya kalau ketika gue tumbuh dan orang-orang bilang lo terlalu visioner, lo kecepetan men, lo mikirnya kita ibaratnya baru mikir 1-2 langkah, lo kecepetan, lo mikirnya udah 10 langkah. Tapi memang pada kenyataannya ketika kita sampai di era 4.0, semua hal dilakukan secara digital. Memang kita harus bisa berpikir lebih cepat daripada yang ada kita lakukan sekarang gitu loh. Jadi semuanya fast pacing. Kita nggak ada lagi, bahkan terakhir gue kerja di coworking space, gue berhadapan dengan leader gue, dia nggak mau dibilang bos karena memang sifatnya bukan kayak I'm the boss, I give you comment ini itu, tapi memang lo side by side sama gue. Dan kita sama sekali nggak ada yang namanya hierarki. Nah, itu akhirnya membuat kita semakin cepat untuk berproses untuk dapat key point-nya dari apa sih yang mau lo bahas, apa sih yang mau lo kembangin, dan itu ternyata lebih enak. Dan pada akhirnya itu pun diimplementasikan oleh para baby boomer supaya nggak ada lagi kesenjangan, meskipun yang menjadi batasannya adalah, gue mesti ngomong gue lo, tapi rambut tuh putih. Gue mesti ngomong gue sama lo, tapi lo ngegandeng anak kicik-kicik gitu. Akhirnya gue, ya udah oke deh, om bro gitu akhirnya ngomongnya, atau kayak mbak sis gitu loh. Menarik. Mungkin Livia mau nambahin? Ya nih, di era 4.0, nah persis banget gue lagi belajar lagi nih soal marketing 4.0. Dan emang di sini tuh eranya tuh udah nggak ada lagi ya pilih-pilih, kayak misalnya lo lebih senior, jadi kita harus ngikutin lo A gitu kan. Jadi sini kayak kita udah yang ngeblend aja gitu, ya nggak sih? Jadi semua sekarang tuh strateginya udah di ujungnya tuh gimana caranya tuh about advocate, terus ya udah bukan act dan act again, tapi kayak lebih ke gimana caranya tuh mengadvocate orang sih. Betul. Jadi kalau menurut gue, kalau gue boleh tambahin, kondisi bekerja sama dengan generasi milenial dan generasi Z ini sebetulnya agak related dengan, mungkin kalau kalian pernah, gue kutip dari National Geographic, react, overcome, and improvise. Correct me wrong, tapi memang pada akhirnya kita berada di hutan rimba ibu kota, networking yang sangat-sangat semuanya fast moving gitu. Dan kalau lo mesti bertahan dengan prinsip lo, idealisme lo, pada akhirnya itu akan menghambat lo untuk bisa tumbuh ataupun shifting ke side yang berikutnya, karena kita udah nggak bisa bilang we are specializing ourselves only in one space. Kita menjadi generalis di semua bidang, kita mesti bisa. Even it's only 20% of each sector, tapi at least lo megang. Ketimbang fokus sama satu,
tapi ya udah lo itu end up-nya lo akan ketinggalan men gitu. Ya, nah itu menarik banget yang tadi statement lu. Kalau misalkan kita masyarakat muda, mungkin kita juga nggak harus berpikir secara segmented kayak lu harus spesialis di satu bidang doang. Tapi lu bisa juga dengan perkembangan teknologi sekarang, perkembangan informasi yang sekarang sangat mudah lu dapat. Sekarang tuh untuk belajar aja untuk mudah. Kalau zaman dulu mungkin zaman kita masih, gue tua banget kayaknya. Zaman gue masih sekolah, pembohongan publik ya. Masih berprofesi. Mungkin pada saat itu akses internet nggak secepat sekarang, walaupun sudah ada banyak literatur atau literasi yang belum ada. Zaman dulu kan kalau kita mau serap ilmu baru, kita mesti cari ke tempat penyedia jurnal gitu ya, bisa ke Elsevier atau ke portal-portal penyedia jurnal, itu harus berbayar. Nah tapi semenjak sekarang, gue bilangnya kayak information boom gitu. Jadi semuanya tuh bisa sebar konten apapun, bahkan konten-konten yang di-create oleh orang-orang yang memang belum tentu mereka expert. Tapi sebenarnya fruitful. Sama seperti kayak konten kita di PR Talk, apakah kita expert? Mungkin ada sebagian orang yang berpikir, ya kalian expert. Tapi ada sebagian besar orang yang berpikir, belum ahli sekarang, tapi mungkin nanti. Tapi konten-konten yang kita sediakan adalah konten fruitful, it's information boom, yang bisa dipakai orang lain, pelajarin orang lain untuk pengembangan karir mereka. Jadi, zaman sekarang sih, jangan berpikir, I have to be a specialist, but I have to be a generalist. Dimana pada saat gue ditanya, gue di-challenge oleh industri, lu bisa bikin podcast nggak? Bisa. Lu bisa video editing nggak? Bisa. Lu bisa bikin literasi dalam bentuk artikel? Bisa. Apapun yang lu minta, gue bisa. Even gue nggak bisa, gue akan belajar supaya gue bisa jadi bisa. Jadi pola pikir itu ya, sebagai anak muda sekarang yang menarik ya. Ya, karena kesempatannya banyak soalnya, men. Kesempatannya banyak. Kalau lu cuma dapet, gue nggak bisa itu, sayang. Better gue belajar, habis itu gue bisa dapetin kesempatannya. Karena dari satu site itu bisa nyebar kemana-mana lagi gitu loh. Betul. Masyarakat muda ini, kalau buat gue, masyarakat muda ini kayak virus sebenarnya. Terlepas dari memang jumlahnya yang sangat banyak sekarang di Indonesia. Ini tuh kayak virus, kayak katalis. Ketika ada satu pentolan masyarakat muda yang memang dinilai qualified oleh teman sesamanya, itu akan menyebar cepat banget. Gue ada di industri teknologi. Lu juga pernah masuk ke industri teknologi. Sekarang kita lihat fenomena di mana satu orang yang memang memiliki kemampuan IT, itu bisa bekerja, berkontribusi di berbagai perusahaan startup tanpa di-hire. Dimana pemikiran ini sebetulnya impossible zaman dulu. Zaman dulu, kita kalau misalkan pengen kerja di startup, kita harus apply di salah satu perusahaan, stay. Gitu. Tapi sekarang banyak anak muda yang bisa menghandle seluruh project startup besar, mungkin 3-5 startup, tanpa bekerja secara full-time di sana. Dari sana, apa yang bisa lu lihat si generasi muda ini? Generasi muda ini sebetulnya selalu bikin gue kaget ya. Satu, karena bonus demografi dari negara kita yang mendadak banyak anak mudanya. Dan gue selalu ketemu sama orang-orang baru yang menurut gue kayak, terlepas dari apiari ataupun yang sebelumnya, bahkan gue berhadapan dengan orang-orang yang turns out lebih muda daripada gue, dan they handle things way bigger than me. In some of point, buat gue rasanya kayak menakutkan awalnya. Karena kita berada di titik yang namanya pekerjaan, kompetisi pasti ada. Especially kayak gue yang mungkin kalau dari sisi egoisnya akan bilang, gue terlambat banget nih untuk mulai. Gue udah mau 30 tahun tapi gue masih gini-gini aja. But let's stop there, we start another new, never too late untuk memulai sesuatu yang baru gitu kan. Dan ketika gue berhadapan dengan orang-orang, apalagi ketika gue bekerja sebagai community manager di Apiari Coworking Space, buat gue itu jadi satu pembelajaran yang sangat luar biasa, karena gue bisa ketemu yang gue pengen tuh dapat. Karena gue meyakini bahwa gue seorang generalis. Kalau Livia adalah seorang memang yang memfokuskan dirinya dari dulu, memang komunikasi ya Liv ya, sampai akhirnya lo ambil master communication gitu. Gue adalah orang dengan lulusan ekonomi, tapi gue ternyata lebih gape-nya di komunikasi. Dan gue secara inner lebih senang di psikologi. Kenapa? Karena secara psychological kita akan memperhatikan bagaimana sih orang ngobrol, eye contact, lalu body language, intonasi suaranya seperti apa, apakah dia merasa nyaman atau enggak ngobrol sama kita. Dan memang satu, kalau dari sisi slangnya adalah gue seneng ngomong, ya everybody say bacot.
Lu ngomong terus. Dan gue memanfaatkan si kelebihan baterai di mulut gue ini akhirnya untuk membranding si Apiary Coworking Space-nya, menarik orang-orang engage dengan berbagai macam startup yang bermanfaat untuk Apiary dan bermanfaat untuk gue sendiri. Let's say ketika gue ketemu lagi dengan Tio, gue sama sekali nggak pernah nyangka bahwa kawan gue yang selalu nungguin pacarnya yang sekarang jadi istrinya di depan salah satu pusat perbelanjaan, sekarang ketemu lagi dan gue datang ke kantornya, gue kayak, men, gila, keren banget kantor lo gitu kan. So mungkin kalau gue berada di titik sebagai seorang yang spesialis, gue akan kayak, aduh, sorry, yuk bukan site-nya gue nih untuk datang jauh-jauh ke Green Office gitu. Yeah. Tapi ketika gue datang, ya I put myself as a generalist, dan gue kayak yang, wow, tempat apa ini? Mejanya tinggal pencet bisa naik turun, men. Gitu. Produknya keren semua. Ya, keren lah pokoknya kalau berhadapan sama anak muda ini. Dan kita bisa banyak belajar jadinya. That's why gue juga sebenarnya senang untuk terus bekerja sama masyarakat muda. Tadi ada poin yang gue dengar dari lu, insecurity. Benar. Yes. It happens to me also. Itu terjadi sama gue ketika gue masuk terjun di industri startup. Industri startup ini bisa dibilang industri baru. Kita fokuskan ke startup teknologi lah. Ini industri baru, anak-anak muda semua yang bekerja. Semua di bawah umur 30 ke bawah. Dan bisa dibilang idenya tuh brilian. Mungkin idenya terfikir sama lu. Tapi yang akan jadi sangat membuat lu insecure adalah, kenapa gue cuma mikirin, tapi mereka bisa eksekusi? Exactly. Itu sebenarnya a big question. When you have an idea, it's not your legacy. Itu bukan ide lu 100%, tapi itu ide global idea. Ide yang lu pikirkan bisa terjadi di belahan dunia lain, bahkan di Jakarta, tapi di tetangga lu, itu dia mikirin hal yang sama. Cuman tinggal gimana effortnya, mengeksekusi itu. Nah, cuman yang gue bisa ambil positifnya ketika gue mengalami insecurity itu adalah, ketika manusia ditekan, manusia merasa insecure. Kalau dia bisa berpikir secara positif dan menyalurkan energi negatif itu menjadi energi positif, dia bisa berkembang lebih jauh lagi. Dari gue insecure, akhirnya mau nggak mau, gue nggak ada pilihan. Gue harus menjadi generalis. Gue harus membuka mata gue, membuka pikiran gue, membuka hati gue. Gue harus lebih senang berkomunikasi dengan orang lain walaupun itu tidak ada di industri gue. Untuk apa? Betul. Untuk gue nambah insight, nambah ilmu, nambah network, dan ujung-ujungnya senang untuk ngobrol sama orang karena prinsip gue adalah gue selalu bisa belajar dari orang lain walaupun dia bukan expert. Karena setiap orang punya cerita yang bisa dibagikan ke orang lain. Tetapi belum tentu cerita orang lain itu dapat merubah hidup lo. Yang bisa merubah hidup lo adalah keputusan lo sendiri. Bagaimana lo mendapatkan keputusan itu? Perbanyak ilmu, perbanyak network, perbanyak diskusi dengan orang-orang yang menyemangati lo sebagai human being. Itu sih kalau prinsip gue. Iya, mungkin gue bisa ambil satu poin juga ya. Kalau gue ngeliat nih ya, jadi lu tuh sebenarnya lu mengenali sih, lu tuh unggulnya di mana-mana aja gitu. Nah, dari keunggulan lu itu, lu jadi bisa mengembangkan kemana-mana. Dan itu jadinya tuh kayak nambahin experience dalam hidup lu. Jadi kayak level lu tuh naik terus. Akhirnya lu bisa jadi generalis tuh. Iya, jadi sebetulnya, dan kan kita selalu nyangkut ketika lu ditanya, jati diri lo apa sih? Lo ditanya, passion lo apa sih? Kan agak aneh ya kalau dia bilang, jati diri gue ngomong, passion gue ngebacot, gitu. Rasanya nggak kayak, kenapa lo nggak jadi jurnalis atau nggak jadi penyiar radio aja, sob, gitu kan. Tapi memang gue rasa setiap orang itu punya chapternya masing-masing gitu. Punya porsinya masing-masing untuk dapat apa yang mereka bisa disesuaikan dengan yang udah mereka jalanin, experience hidupnya, lalu which the path that you been choose gitu loh. Dan ketika gue sadar bahwa I'm not only human doing but I'm a human being gitu. Ketika gue bekerja ya mungkin terkadang ini sebenarnya yang agak dilupakan sama anak-anak generasi milenial dan generasi Z bahwa they forgot their self-belonging to what they do. Karena saking banyaknya yang bisa mereka kerjain, saking banyaknya ide yang bisa mereka kembangkan, they forgot how to put themselves into that positions. Jadi, kalau lo pernah denger, ya sorry ya preferensi gue tua, kalau lo denger lagunya Nicky Astria ya? Siapa tuh yang panggung sandiwara dunia ini panggung sandiwara, but in certain point gue setuju karena di momen tertentu ya kita harus bisa adapt menjadi siapa gitu, dan terkadang kita harus get deep dive into that things supaya kita bisa lebih paham lagi. Cuman
mungkin kalau misalkan bicaranya startup, oke, mereka bisa dalemin di situ, tapi situ aja. But when they shift to another point, mereka akan kayak, tunggu bro, gue mesti mikir lagi. Oh, oke, baiklah kalau begitu. Oke, berarti memang mungkin nggak sedalam kita kira ya. Generasi peralihan ini membuat setidaknya kita tetap dapat kayak, oke, gue ada nih di sini, gue mesti dalam dulu di sini. Yes. Tapi ya gue juga nggak ngelupain bahwa gue tetap harus berkembang, jangan gue jadi katak dalam tempurung gitu loh. Analogi yang gue selalu tanamin di pikiran gue itu adalah generasi muda itu sebenarnya bukan literally anak-anak muda, gue bilang. Generasi muda itu adalah bagaimana lu membuat pola pikir lu itu selalu muda. Iya. Karena buat gue, kadang ketika lu terlalu pintar, lu menjadi akan lambat banget. Tapi ketika lu nggak tahu, lu akan jadi semakin cepat. Atau lu akan terus bisa berinovasi. Karena ketika lu nggak tahu, lu akan cari tahu, lu akan eksekusi, cari tahu, eksekusi, apapun akan lu lakukan tanpa lu memiliki perasaan takut gagal. Itu pola pikir generasi muda. Maksud gue adalah, baik kita yang usianya tua atau anak-anak yang masih muda, kalian harus memiliki pola pikir yang terus ingin berkembang, terus ingin cari tahu. Dev, kayaknya kamu ada pertanyaan? Ini ya, mungkin lu bisa kasih cerita nih sedikit atau dari yang lo ingat gitu. Lu pernah berkontribusi apa aja sebagai generasi muda? Oke. Apa ya? Ikutan paskibra, lomba paskibraka kayak itu enggak? Itu enggak apa, Pak. Itu mengibarkan bendera negara merah putih itu kontribusi banget, men. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau gerakan gue untuk ke arah sosial itu dimulai ketika gue SMA, gue gabung ke majalah sekolahan. Mungkin kalau teman-teman yang pernah dengar majalah Provoke Magazine. Oh, tahu gue. Majalah. Iya, tahu gue. Ya, magazine yang dapat setiap bulan. Nah, gue di tahun kedua SMA itu jadi rekrut sebagai repro atau representatif Provoke. Wow. Dan memang kegiatan sih seru ya, catering, ketemu dengan teman-teman dari sekolah yang lain, dan buat gue itu sebagai tipping point buat gue, starter point juga buat gue untuk seru ya ketemu teman-teman tanpa harus kayak lo dari SMA ini lo nggak keren, lo laki lo nggak gimana gitu. Dengan segala boundaries yang ada selama SMA, gue berterima kasih banget sama Provoke karena ketika itu gue nggak cuman gabung ketemu lalu gathering, makan-makan, atau event-event aja, tapi gue juga diminta saat itu menjadi salah satu creative ideas organizer untuk Garnier Love Crew. Jadi saat itu memang majalah Provoke bekerja sama dengan produk Garnier, mereka melakukan gerakan lebih ke CSR, lalu juga kegiatan sosial juga. Dan kebetulan mereka minta gue untuk turun, bantu dong. Oke, gue akan bantu. So the most of the ideas yang gue bikin, seperti gue bikin buka puasa bareng dengan anak-anak pengamen yang ada di daerah Pasar Rumput, Manggarai. Lalu gue bikin silent movie. Kita nonton film kayak Charlie Chaplin, tapi penontonnya itu teman-teman penyandang tunarungu. Dan juga tuna aksara, mereka nonton, mereka bisa have fun. Even di saat itu gue belajar bahwa dengan hal yang gue punya, apalagi sih yang mau lu keluhin gitu loh. Jadi kadang orang-orang pengen menjadi impactful dengan hal-hal hebat yang mereka punya ya, dengan kemampuan, dengan ilmu yang mereka punya. Tapi buat gue, what most impactful is when you can do something kindness, the random act of kind. Itu ke semua orang tanpa lo harus mikir bahwa gue bakal ada timbal balik ini, enggak. Lakuin aja. As simple as that. Makanya sampai hari ini yang menjadi baseline kenapa gue tetap do the stuff that related with the social adalah karena basically ya I want to spreading my kindness aja gitu loh. Gitu sih. Nice. That's really nice of you. Itu sih yang gue seneng sama teman-teman muda sih. Maksudnya generasi muda nih bisa dibilang gue pengen stereotipnya generasi muda itu nggak neko-neko gitu ya. Untuk jadi sesuatu yang impactful, bukan selalu membuat hal-hal baru yang besar. Lo bisa mulai dari hal-hal kecil, tapi konsisten. Dan buktikan kalau hal kecil yang lo lakukan itu ada hasil nyatanya. Yang paling bahaya kan generasi muda ini, generasi yang kalau misalkan ada yang pemalu banget. Kalau ada yang terlalu berani, itu overconfident banget. Betul. Jangan sampai lo jadi tipe orang yang overconfident,
tapi lu nggak ada bukti nyata. Ujung-ujungnya setiap omongan lu jadi pepesan kosong. Dan mungkin people around you udah jadi antipati duluan sama lu. Jadi buat generasi muda, berkomunitas tuh penting. Kayak Eja di Provok. By the way, buat teman-teman yang belum tahu, kurang lebih sekitar tahun 2000-2010-an gitu. Ini ada majalah, namanya majalah Provok. Mungkin seperti tabloid gratis untuk teman-teman sekolah. Waktu itu gue dapat waktu gue di SD dan di SMP, didistribusikan ke sekolah yang ada di Jakarta. Dan mereka menghimpun komunitas pelajar di berbagai sekolah, pentolan-pentolannya gitu lah ya, untuk kerja bareng di Provok, untuk ya sekedar nambah komunitas, networking. Tapi sebenarnya poinnya positif, karena informasi yang ingin mereka sampaikan adalah bagaimana mereka membangun pola pikir mindset anak-anak muda nih, supaya nggak terus-terusan zaman dulu kan kita mikirnya kayak borju lah, hierarki lah ya, selalu pengen yang tinggi, punyanya barang-barang yang mahal. Nah, sebenarnya mengikis hal-hal seperti itu, maksudnya Provok adalah anak muda harus berpikir kreatif dan buktikan selalu membuat hal nyata. Being an impactful gak harus selalu dari hal besar, tapi bisa dari hal-hal kecil yang ada bukti nyatanya. Nah, lu kan juga ada pernah ikut ajang Abang None Jakarta nih, kalau boleh tahu. Dari Abang None Jakarta sendiri, sebenarnya fungsinya apa sih? Dan sebenarnya memberikan dampak positif nggak buat si generasi muda yang ikut serta? Iya, Abang None Jakarta ini mungkin untuk teman-teman juga yang belum tahu dan selalu memandang agak aneh, underrated Abang None. Memang Abang None ini sebagai satu duta pariwisata dari Jakarta, tapi masing-masing wilayah itu pasti punya area wisatanya, punya MICE-nya sendiri, Meeting Incentive Conservation and Exhibition-nya masing-masing, dan sebagai penyambung bibir atau penyambung mulut dari pariwisata tuh punya program loh untuk anak muda. Wilayah ini punya kegiatan ini, dan memang selalu Abang None ini menjadi protokoler ataupun mendampingi para pejabat wilayah masing-masing. Berarti gue bisa bilang Abang None ini sebagai salah satu komponen atau senjata public relation Kementerian Pariwisata. Is that correct? Exactly. Jadi melalui anak muda ini, dan karena dirasa bahwa anak muda terlihat lebih menarik, lebih atraktif, ya yang abangnya ganteng, yang yang nonenya cantik gitu. Kalau none kan pasti akan lebih none gini. Kalau abang tuh normalnya pasti ditanya, "Bang, toilet di mana ya?" Dimanapun lo berada, meskipun lo nggak tahu, lo mesti paling tahu adalah toilet. Toilet lurus sebelah situ, padahal bukan. Jadi Abang None ini buat gue menjadi satu media. Lagi-lagi gue ngerasa being the part of this ambassador is not only required the fluent in English, but also you need required to know about the area as well, and the most of all the tradition and the culture of Jakarta itself. Jadi ketika gue gabung, yang gue lihat bukan karena gue pengen ikut ini supaya gue kelihatan, enggak, tapi gue ngeliat bahwa itu banyak banget ilmunya. Dari sisi public speaking juga ada, public relation ada juga, lalu tentang protokoler, tentang bagaimana kita berhadapan dengan pejabat, ilmu self development tuh itu ibaratnya compact banget ada di Abang None. Well, tergantung dari bagaimana lo memandang si Abang None ini sendiri ya. First thing, gue adalah manusia yang sangat insecure saat itu karena gue tidak merasa tinggi. Sedangkan Abang None, rata-rata, ya abangnya tinggi-tinggi bro. Gue 170 cm, itu pun kotor. Kotor? Itu kotor. Bersih gue, 169,8 kayaknya. Bantuan sol sepatu tuh ya? Itu bantuan Kif kayaknya. Dan gue diterima, buat gue itu jadi satu hal yang wah banget. Gue selama 30 hari di saat itu di karantina, gue belajar gimana cara jalan yang proper, how to dress yourself well, bagaimana lo mempresent diri lo itu menjadi kayak, selain love at the first sight, is also like kayak lo pertama orang kayak nyium lo, aromanya dia nih gitu. Even kayak dari parfum lo mesti pilih yang karakteristiknya sesuai dengan lo. Body language, lalu eye contact dan stuff yang tadi gue juga omongin, itu sebenarnya juga related ke si apa yang gue pelajarin selama di Abang None ini. Gitu. Dan Abang None ini kan sangat melekat dengan Indonesia, karena semua atribut Indonesia. Mungkin melekat dengan Jakarta. Benar. Ya, maksudnya. Benar. Betul, benar. Karena kan Abang None ini adalah ajang pemilihan putra-putri pariwisata di Jakarta. Tangerang juga ada ya, namanya apa ya? Kalau Tangerang itu sebenarnya ada Abang None-nya, cuman kalau Tangerang lebih ke Kang Nong apa kalau nggak salah ya. Berarti sebenarnya ini semacam kayak strategi dari sebuah wilayah untuk
branding the province. Gitu. Satu itu memang betul, ini menjadi salah satu strategi supaya bisa spreading the awareness of certain area. Tapi buat kita secara personal, ini justru juga menjadi another opportunity untuk kenal sama yang lain gitu loh. Yeah. Let's say gue akhirnya bisa kenalan dengan Kang Nong, gue bisa kenalan dengan, ya ada juga Ikanobu, Ikatan Abang None Buku, lalu ada juga putra-putri remaja ceria, putra-putri Bahari juga, gue bisa nyelam bareng mereka, gue bisa kenal sama Koko Cici. Nah itu kan hal-hal sebenarnya yang you never know gitu loh. Lo nggak pernah tahu hidup lo akan kayak gimana dan apa yang akan lo terima. So just regain all over again aja gitu loh. Nah, yang gue pengen tahu sebenarnya unsur-unsur yang harus ada standarnya si Abang None itu apa sih? Pasti kan ada dong unsur-unsur si Abang None itu standarnya harus A, B, C, D, F, G sampai merepresentasikan dia sebagai wali citranya Jakarta. Oke. Untuk teman-teman yang penasaran dan akan daftar nanti tahun depan. Jadi kalau Abang None itu basically public speaking yang pasti. Lalu body language, confidence yang pasti, dan ilmu pengetahuan tentang wilayah itu sendiri dari sisi budaya maupun kepemerintahan. Dan juga berita-berita aktual deh ibaratnya gitu. Ada jargon yang paling sering dibahas sama Abang None, kalau umum kan selalu bilang itu beauty, brain, behavior. Ya. Sedangkan kalau di Abang None selalu diutamakan adalah behavior. Behavior, brain, beauty. Wow, kenapa? Because when you put the brain first, lo mungkin akan jadi orang yang congkak, lo akan lupa bagaimana diri lo dan sekeliling lo pasti akan di atas langit itu ada langit lagi, man. But when it comes behavior, no matter how smart you are, or maybe you're not really smart, people knows you from your behavior and your attitude, people will respect you anyway gitu. Yes. Ini gue seneng banget. Seperti gue pernah baca buku dari Gary V. Iya, Gary tentang Crush It sama Crushing It. Yang paling penting adalah sekarang kita harus tahu nih, generasi millennials, generasi Z itu erat kaitannya dengan self-actualization. Mereka melakukan personal branding dengan cara mereka sendiri, dengan gaya mereka sendiri, merepresentasikan diri mereka sebagai expert. Padahal belum tentu saat ini mereka sebagai expert. Mungkin expert going to be, atau expert wannabe. Salah nggak? Nggak ada salahnya untuk jadi itu. Tapi let's put your behavior, your good attitude di depan semuanya. Kita tahu generasi millennials dan Gen Z itu sangat amat familiar dengan teknologi saat ini, dengan social media sekarang. Kita tahu kalian expert di sana. Tapi jangan sampai attitude lu tuh seakan-akan jelek segala macam gitu. Kalau kalian pengen jadi orang yang secara personal brandingnya baik atau dinilai expert, biarkan orang lain yang ngeliat. Do whatever you love and do it consistent. Jangan paksa orang menyerap atau menilai lu itu pengen dikenal sebagai social media expert, lu pengen dikenal sebagai public speaking expert, lu pengen dikenal sebagai PR expert. Jangan paksa mereka untuk klaim seperti itu. Tapi lakukan kontribusi lu, at the end of the day, mereka akan klaim diri lu sebagai apa yang mereka mau. Selama lu konsisten di situ. Yes. Betul. Livia mungkin ada pertanyaan. Oke, gue maju lagi nih ya. Kita mau tahu juga, dengar-dengar sekarang udah nggak di Apiari nih, Ja. Yes. Oke, jadi sekarang kesibukan lo apa nih? Kesibukan gue saat ini bercocok tanam. Ceritain dikit dong, bercocok tanam seperti apa yang lo lakukan, terus apa sih yang sedang lo bangun tuh tadi, yang si liker itu. Menarik tuh, gue pengen tahu banget. Oke, jadi gini, gue berangkat dari keluarga event creator, di mana bokap gue adalah seorang DJ, dan nyokap gue sebagai manajernya, dan gue terhitung 6 SD itu udah mulai ikut terjun sebagai runner di event organizer itu, atau di event itu. Dan seperjalanan waktu, gue mulai terus ikut, gue belajar tentang event organizing, gue belajar pitching dengan orang-orang, berhadapan dengan semua, dengan vendor dan lain-lain, sampai gue dewasa. Di saat itu bokap gue mulai pensiun dari dunia DJ-nya dan akhirnya mulai shifting ganti. Gue mesti ngapain nih, Ja? Gue juga sebagai temen, gue juga menempatkan mereka sebagai orang tua, sebagai teman. Gue bilang, oke, what things you love the most? Ya masih dengan musik, masih dengan DJ. Oke, fine. Dia dapat kebetulan ada brand yang butuh untuk di rebranding. Di saat itu brandnya udah lagi drop banget. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Vibe Vodka,
di era-eranya dulu zaman di Circle K itu selalu ada ukuran botol 250 ml yang alkoholnya cuma 5%. Ini nggak apa-apa kan gua ngomongin alkohol. It's okay. Nggak apa-apa. Sip, abis ini sponsorin sih gitu. Jadi ketika itu Bre datang dengan keadaan udah lagi terpuruk banget. Gua nggak menghiperbolik, tapi memang di saat itu harapannya adalah brand ini bisa masuk ke jajaran middle up atau A class lah. Okay. But ternyata enggak, ini di low class banget. Ketemunya gue bisa pas gue lagi research itu ternyata produknya itu bisa di sekitaran Pantura dan ya klub yang biasa banget dan nggak ditaruh di display karena orang beranggapannya botolnya kayak botol botol pelicin lantai gitu. Gue juga kayak ada. Dan ketika berarti ini mesti perlahan-lahan dan saat itu gue jalan sebagai brand consultant-nya selama 2 tahun, pelajarin dulu, angkat dari product knowledge-nya, angkat dari sejarahnya dulu sehingga orang paham, orang tahu ini brand lokal, lalu mulai gue ajak masuk ke event Synchronize Festival di tahun 2017. Itu bisa dapat tempat sendiri dan akhirnya dari situ mulai dapat engagement dengan para musisi, let's say kayak Danila Riyadi, lalu waktu itu Ilman Ibrahim juga sempat gue minta untuk review gitu kan, dia mulai banyak, lalu akhirnya 2018 sudah mulai settle, kita mulai rebranding, ganti botol, ganti logo dan lain-lain, dan buat gue rasanya that's enough, dan si perjalanan itu masuk juga yang produk pupuk sekarang. Karena gue pikir gue nggak mau jadi orang hipokrit lah. Kalau we drink, gue juga tetap suka minum, tapi mungkin sekarang fokusnya adalah dengan keadaan kayak sekarang, people still need food gitu. Dan keadaan recycling sampah ini menjadi soal utama banget yang bahkan nggak pernah keangkat. Orang tetap aja buang sampah sembarangan. Dan ini menjadi hal yang gue prioritasin. Gue lihat bahwa daripada nanti terjadi stunting atau kekurangan gizi, terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi, dan kita nggak bisa nikmatin keadaan seperti yang lebih segimana buktinya gitu loh. Akhirnya gue pikir, kita jalanin yang si produk pupuk ini. Kita masuk ke sisi pertaniannya, bahwa petani pasti mikirnya maunya cepat, maunya nggak kelamaan, untungnya gede. Tapi kan keadaannya nggak bisa kayak begitu. Kita mesti tetap sadar bahwa apa-apa ada prosesnya, apa-apa harus dijaga. Kita ini cuma numpang di bumi ini. Lo dikasih tanah, ya oke lah lo punya tanah sekian hektar, tapi lo tetap aja bukan punya lo nggak bakal mati lo ke lubang kubur lo kan, gitu loh. Jadinya mulai gue fokus di pupuk ini dan sekarang masih spreading. Kebetulan gue sekarang juga lagi di Indramayu, memang lagi ngurus penyebaran di seluruh Jawa Barat, tapi pupuk ini juga sudah mulai tersiar sampai ke daerah Kalimantan. Yang untuk dari sisi hortikulturanya juga memang yang utamanya sekarang adalah padi. Di sisi lain gue tetap ngejalanin juga dari sisi brand consulting gue, lebih ke digital brand consultant. Fotografi gue tetap, gue bisa juga ngobrol sama Tio sama Livia ke depannya kalau apalagi yang bisa di-create. Karena gue ngerasa bukan gatel kayak lapar aja gitu loh sama hal-hal baru. Gue juga nggak bisa bilang gue expertise di bidang pertanian kayak halo Reza yang dari seorang sarjana ekonomi mendadak jadi petani. Ya kita memang pada dasarnya sebenarnya bercocok tanam, kayak zaman lo sekolah lo belajar stek batang gitu kan. Seru aja sih sebetulnya gitu loh. Dan hal-hal ini yang sebenarnya kembali lagi gue akan bertemu dengan komunitas, gue ketemu dengan komunitas petani, Gapoktan, gue ketemu dengan para suppliernya, gue ketemu dengan orang-orang himpunan-himpunan lainnya, dan seru deh sebenarnya gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Pada akhirnya gue konsisten di bidang komunikasi. Dan sekarang lu masuk ke industri produk pertanian, produk pangan. Gile, keren banget. Dan sekarang lu tinggal di Indramayu, lu stay di sana untuk mengembangkan jalur distribusi komunikasinya ke masyarakat sekitar sana, mungkin di area Pulau Jawa. Apa sih sebenarnya yang lu tetap terapkan? Skill-skill apa yang lu tetap terapkan walaupun berbeda industri? Kalau dari sisi personal skill-nya itu lebih ke arah komunikasi ya. Yaitu adaptif. Jadi gue beradaptasi dengan lingkungan gue. Ketika gue lagi ngurusin alkohol, ya gue akan beradaptasi dengan para musisi, model, ataupun klub-klub yang rese,
yang sulit untuk yang dijamah gitu, untuk yang gue mau naruh produk gue susah banget, kenapa gue nggak bisa di display bla bla gitu. Dan sekarang gue di pertanian, ya gue ketemu lagi dengan para petani yang mungkin bahasanya beda. Kadang itu udah menjadi satu hambatan utama, karena bahasa itu kalau lu susah paham, lu nggak bisa bergerak apa-apa gitu loh. Gue nggak bisa bahasa Jawa, gue nggak bisa bahasa Sunda. Tapi ya gue tetap berusaha menyampaikan dari sisi ya bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menyampaikannya gue kembali lagi, oke, gue di mana nih, gue sesuaikan diri gue gitu, blending aja gitu loh. Jadi kayak ya where the water flow saja, gue akan ngikutin gitu loh. So PR people ini pembelajaran yang menarik banget. Seperti halnya kita public relations, di komponen itu adalah public dan ada relations, membangun hubungan. Menjalin hubungan tuh kita nggak bisa pilih-pilih. Kita selalu mau terus di atas. Tapi sometimes roda ini berputar. Mungkin kita harus menjalin hubungan dengan orang-orang yang level menengah, bahkan menengah bawah. Ntar balik lagi ke atas. Muter aja terus. Kemampuan komunikasi itu penting. Supaya kita bukan hanya bisa cepat dekat, building relation dengan orang lain, tapi kita bisa mengkomunikasikan apa sih yang sebenarnya kita pingin tawarkan ke mereka. Ujung-ujungnya balik lagi ke, seperti yang Reza bilang, put your behavior over your brain and beauty. Kita tahu orang cantik, orang ganteng banyak. Kita tahu orang pintar tuh banyak. Tapi orang yang attitude-nya baik, itu mungkin cuma sedikit-sedikit aja. Dan ketika lu bisa menunjukkan behavior yang baik, over your brain, over your beauty, pasti orang akan lebih respect. Orang kan lebih menilai lu itu memang expert. Walaupun saat ini belum expert. Menuju menjadi expert. Itu yang keren banget, menarik banget. Gue sih terus support ya. Gue di WR PR Agency sama Livia, di PR Talk ini gue juga support mengkomunikasikan apa yang brand-brand ini lakukan, baik yang di industri exhibition maupun yang di general, seperti lu dengan produk pangan. Lu boleh tahu nggak produk pangannya namanya apa ya? Produk pangannya ini namanya biokonversi Indonesia. Jadi kalau mau lihat di Instagram itu ada namanya biokonversi.id. Oke, nanti gue cari, gue tulis di videonya supaya teman-teman bisa tahu. Buat teman-teman yang di podcast atau mendengarkan ini melalui Spotify dan Apple Podcast, silakan tadi di replay sekali lagi. Biokonversi itu penulisannya, ejaannya simple banget. Jangan lupa sempetin diri kalian untuk cek apa yang sedang Eja lakukan, produk apa yang memang sekarang sedang dikomunikasikan, dan yang balik lagi, kalau misalkan kalian bisa support, please support the industry. Seperti itu. Nah, sepertinya ini udah sesi terakhir dari PR Talk kita hari ini. Livia mau ada tambahan? Cuman mes aja sih, Jak. Gue benar-benar kayak pindah industrinya tuh benar-benar sebenarnya sih, iya sebenarnya ini agak mirip sama yang gue lakuin sih sekarang, karena gue juga dikasih kepercayaan sama nyokap gue untuk urus usahanya dia, which is itu bidangnya chemical, gila. Gue kayak, aduh ini gimana ya? Walaupun ini cuman kayak adminnya doang sih, cuman tetap aja itu semua istilahnya tuh, aduh gue nggak pernah tahu, dan kayak menurut gue tuh, aduh gue not interest sama sekali, tapi ya mau nggak mau gue harus memaksa diri untuk tetap belajar itu sih. Sama satu lagi yang gue lupa untuk share selain yang tadi behavior, brand and beauty, kalau dari gue personal, hal yang mesti lo tekenin dan lo lakuin adalah menjadi seorang observant. Karena ketika lo menjadi seorang observant, lo akan gampang banget bisa adaptasi dengan segala hal yang ada di sekeliling lo tanpa lo harus banyak nanya. Jadi lo mengeluarkan pertanyaan, ya berbobot aja. Tapi ketika lo lagi ada di area itu, lo akan diem, lo akan perhatiin semuanya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah main Assassin's Creed, dia kan akan selalu ada di titik di mana aerial view gitu, bird eye view. Nah, we put ourselves in the bird eye view. Kita jadi nggak lihat hanya dari sisi eye to eye aja, nggak cuma dari secara horizontal dan vertikal, tapi the whole angle lo bisa ngelihat. Jadi ketika lo mau do something, is it risky or not, we will be easier for you to decide. Yes. Gitu. Dengan lu mengobservasi, lu akan tahu ada peluang apa di sekitar lu. Mungkin peluangnya nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5. Betul. So, Reza, di sesi penutup ini gue pengen sekali lagi recall apa pesan-pesan lu buat generasi muda di season kita yang kedua, Generation Then Now. Untuk teman-teman semua, generasi milenial dan generasi Z yang gue banggain, dan kita akan ketemu one day. Gue harap kalian semua jangan pernah
berhenti untuk belajar. Jangan pernah bangun boundaries apapun itu. Jangan pernah telan mentah-mentah segala macam bentuk berita. Kita bisa observe, kita bisa telaah, dan kita harus mampu untuk menilai segala hal dengan pola pikir yang positif. Put a good vibes in your life. Tetap being mindful untuk menghadapi orang-orang. We facing all the same storm, but we riding the different boats. Jadi jangan pernah nyerah dalam keadaan apapun. Tetap humble, tetap berusaha bersikap baik, jangan pernah berharap imbalan, tapi do a random act of kindness. Itu akan mempermudah lo mendatangkan banyak hal-hal yang sifatnya ya mendatangkan keberuntungan aja. Ya, simply make you feel more gratitude to life. Oke, clap hands for Reza. Thank you. Thank you. So, PR Peoples, teman-teman marketing, baik event marketing maupun marketing secara communication dan juga public relation expert. Jadi apa yang bisa gue rangkum dari sesi kita hari ini adalah sekarang semua orang, terutama kita, gua, Livia, Eja, yang berada di segmen in between, either di Gen Y or millennials. Kita semuanya merasa insecure. Insecure karena kalian meneror kita. Millennials dan Gen Z ini meneror kita dengan apa yang kalian bisa lakukan, achieve. Tapi dan justru multi-talent banget, man. Yes, we know that you are a multi-talent generation, but justru insecurity buat kita bukanlah hal yang menjadi momok yang menakutkan. Jadi insecurity buat kita menjadi hal yang membuka peluang mata kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Buat kita menjadi spesialis itu kadang menjadi batu sandungan untuk mencoba hal-hal baru. Menjadi terlalu pintar membuat lo akan lambat. Tapi ketika lo nggak tahu, lo akan lebih cepat, dan lebih cepat. Poin gue untuk teman-teman yang masih muda, jangan takut untuk menjadi generalis. Ketika lo masuk ke sebuah perusahaan, ketika lo di-challenge oleh clients, mungkin nggak spesifik ke apa yang lo mampu, apa yang lo bisa. Tapi bukan berarti lo nggak bisa lakukan. Being a generalist, walaupun tidak sempurna, mungkin 20% kemampuan lo untuk bikin podcast, 20% untuk bikin video, 20% untuk bikin artikel. Tapi ketika lo punya kemampuan ini dan lo lakukan itu untuk mendukung industri lo akan dinilai sebagai seorang yang qualified untuk menjadi business partner ke depannya, untuk bisa membuat impact. Bear in mind, selalu ingat di pikiran kalian kalau membuat impact itu nggak harus dari hal besar. Tapi buatlah dari langkah-langkah kecil dan pastikan itu nyata. Ada proof-nya, ada buktinya. Karena dari situ orang-orang tahu, lu itu bukan sekedar pepesan kosong. Dan perlu diingat, orang cantik, orang ganteng, orang pintar, itu banyak. Tapi orang dengan good attitude, itu mungkin nggak banyak. Put your behaviors over your brain and beauty. Itu yang selalu terngiang-ngiang di otak gue sampai sekarang. Karena benar, ketika lu ingin menjadi expert, jangan dorong ke publik untuk klaim diri lu expert di bidang yang lu mau. Tapi berkreasi, berani bersuara, berani berinovasi, dan buktikan dengan hasil nyata. At certain point, industri, orang-orang di sekitar lo akan mencap diri lo sebagai apa yang lo mau. Sebagai expert di mata mereka. That's all for PL Talks edisi kita hari ini. Thank you banget Eja dan Livia yang udah temenin gue. Generation, then now it's wrap up. Sampai ketemu di PR Talks edisi berikutnya. Sekian PR Talk kita hari ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah ikutan. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @weareprnetwork. Sampai ketemu di PR Talk berikutnya. Dah!